Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Barcelona melawan Real Madrid. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-3-3, sedangkan Real Madrid di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada saat fase attacking, bentuk shape Barcelona di lini tengah berubah menjadi bentuk persegi atau bujur sangkar masuk ke tengah merapat. Tentu hal ini salah satu upaya yang dilakukan Xavi agar unggul jumlah di area tengah melawan tiga pemain Madrid, yaitu Kroos, Camavinga, dan Luka Modric. Di momen ini, Balde dipres oleh pemain Madrid termasuk Carvajal yang tinggalkan posnya karena Gavi masuk ke tengah. Efeknya timbul kekosongan di sektor Carvajal yang coba diekspos kembali oleh Gavi yang masuk ke sisi tersebut. Namun passing Balde ke Gavi berhasil diputus oleh Carvajal. Build up dilakukan Barca seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Lini tengah Xavi kembali membentuk persegi atau bujur sangkar di area tengah. Frenkie de Jong, Busquets sebagai defensive midfielder, Gavi, Sergi Roberto sebagai attacker. Dengan shape seperti ini, lini tengah Barca unggul pemain 4 versus 3. Lalu pemain Madrid lakukan press kembali. Carvajal yang tertarik menutup Balde memunculkan ruang bagi Gavi. Skenario yang sama tetap dijalankan Barcelona. Shape di tengah membentuk persegi. Nero, Gavi masuk ke tengah mencoba menarik perhatian Carvajal sehingga ada space bagi Balde di sektor kiri Barcelona. Modric yang menghadapi dua pemain Barca, Busquets dan Frenkie de Jong, sulit untuk redam aliran passing Rafinha menuju Frenkie de Jong karena Modric kalah orang. Frenkie de Jong lakukan diagonal passing ke sektor kiri Barcelona menuju posisi Balde. Gavi masuk ke dalam ikat Carvajal, fullback kanan Real Madrid. Di situasi ini, maksud permainan Barcelona dibaca dengan baik oleh Federico Valverde. Plus aliran bola yang diberikan pemain Barcelona pun dari sisi kecepatan belum begitu konstan. Bentuk persegi terus dipertahankan Barcelona di tengah. Terjadi 4 versus 3 karena Barca lini tengahnya bermain Nero rapat ke tengah, maka akan memunculkan ruang di sektor kanan permainan Barcelona lewat Araujo seperti di klip ini. Lalu di kiri Barcelona yang jaga sisi lebar lapangan ada Balde. Di sektor kanan selain dari Araujo ada Rafinha. Barcelona berhasil menutup pemain Real Madrid yang mampu mengontrol penguasaan bola, yaitu Toni Kroos dan Luka Modric. Dengan pressing pemain Barca secara unit, berhasil menyulitkan pemain Real Madrid untuk progresikan bola dari bawah tengah menuju ke depan. 3 versus 2 di klip ini terjadi, dan bola yang dikuasai Benzema ini pun akhirnya kembali diamankan oleh Barcelona. Barcelona lakukan pressing. Perhatikan posisi Modric ditutup ruangnya oleh dua pemain Barcelona, Frenkie de Jong dan Busquets. Modric dan Kroos merupakan sosok antitesis yang mampu mengeluarkan Real Madrid dari pressing yang dilakukan Barca. Ketika pemain Madrid sulit alirkan bola kedua pemain tersebut, maka sulitlah bagi Madrid untuk menciptakan peluang lebih terstruktur. Situasi yang sama terjadi, posisi Modric menjadi fokus utama di momen ini bagi pemain Barca untuk tidak memberikan kesempatan dan ruang bagi Modric untuk menguasai bola. Tekanan Gavi pun sangat membantu pemain Barcelona dari sisi intensitas pressing. Untuk momen ketiga, Busquets kembali ditugaskan untuk man marking posisi Modric. Tugas Busquets pun semakin mudah sebab sering dibantu oleh Frenkie de Jong sehingga terjadi di momen ini situasi 2 versus 1. Dari data XG pun lihat bagaimana Real Madrid sulitnya untuk ciptakan peluang ke gawang Barcelona, terlepas satu gol bunuh diri dari Araujo. Salah satu keunggulan permainan Madrid adanya sosok Vinicius Junior yang mampu melakukan akselerasi skill 1 versus 1 dari sektor kiri. Di laga ini kualitas Vinicius berhasil dikangkangi oleh Araujo kembali sehingga step over Vinicius tidak efektif. Dari posisi Araujo, Madrid coba masuk ke dalam kotak penalti. Nacho Fernandez kuasai bola menunggu gerakan Camavinga yang coba isi ruang lebar di jarak antara Koundé dan Araujo. Secara teori, pemain tengah Barca lah yang harus menutup area kosong di klip ini. Di sini terlihat Sergi Roberto tidak akurat kalkulasi pergerakannya, sehingga tidak siap menutup posisi Camavinga yang sudah bergerak ke depan. Camavinga terima bola dari posisi Nacho, 1 versus 1 terjadi melawan Sergi Roberto. Camavinga coba beri passing ke posisi Vinicius Junior.
Vinicius Junior melakukan pergerakan coba diganggu oleh Busquets. Di sisi lain Araujo pun siap menutup jika Vinicius menusuk lebih ke dalam. Di momen ini umpan Vinicius yang di clearance Araujo malah masuk ke gawang Barcelona sendiri dan tercipta gol untuk Real Madrid. Lepas gol bunuh diri Araujo tersebut, sisanya Araujo berhasil matikan pergerakan dari Vinicius Junior. Alhasil, gerakan-gerakan Vinicius tidak banyak membahayakan gawang Barcelona secara frontal. Ronald ha minimizado a Vinicius otra vez, ¿no? Creo que el bagaje de la línea defensiva está siendo muy... El gol encajado hoy es una desgracia. Barcelona pun setelah tertinggal tetap mantap menggunakan pattern persegi mereka dengan ekspos pergerakan Balde dari sektor kiri Barcelona. Namun, karena masih disiplinnya defense, Real Madrid belum terlihat apa yang diinginkan oleh Xavi. Di akhir babak 1, skema bujur sangkar Barcelona berbuah hasil. Lewandowski lakukan diagonal run dan mengikat pergerakan Rudiger untuk menerima passing Gavi. Sergi Roberto masuk isi ruang yang ditinggalkan oleh Rudiger, sehingga Nacho coba lakukan covering posisi dari Sergi Roberto, yang konsekuensinya Rafinha, sayap kanan Barcelona, akan berdiri sendirian. Lewandowski di situasi terjepit ini masih mampu berikan passing ke dalam kotak penalti. Sergi Roberto pun berhasil ikat bek Madrid lainnya sehingga Rafinha berdiri sendirian. Namun sentuhan pertama Rafinha tidak sempurna. Bola sentuhan Rafinha tidak sempurna masih bisa dijangkau oleh Araujo dan melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Di momen ini, Kroos gagal rebut bola meski sudah mencoba melakukan halauan dengan kaki, sehingga menyebabkan krimis terjadi di dalam kotak penalti dan tercipta gol lewat Sergi Roberto. Di babak kedua, cara serupa tetap dilakukan Barcelona, membentuk persegi atau bujur sangkar di area tengah. Balde jaga sisi lebar lapangan, Gavi coba ikat fullback kanan Madrid Carvajal sehingga ada ruang bagi Balde yang lakukan tusukan ke depan. Namun disiplinnya defense Madrid membuat sulit bagi Barcelona kembali untuk memanfaatkan sektor kiri tersebut. Madrid pun bukan tak punya kesempatan. Dari sektor kiri Madrid di momen ini, Araujo sudah berhasil tutup pergerakan Vinicius. Cerdiknya Ancelotti, ia masukkan Rodrigo untuk membantu Vinicius serta mengeksploitasi ruang yang banyak timbul di jarak antara Araujo dan Koundé. Persis seperti situasi gol pertama Madrid di awal tadi. Di sini lini tengah Barcelona lamban menutup sehingga passing Vinicius meluncur lancar ke posisi Rodrigo. Rodrigo lakukan soloran, 5 versus 3 terjadi. Secara prinsip defense, Barcelona sudah gagal membentuk secara optimal karena prinsipnya orang yang bertahan harus lebih banyak ketimbang orang yang lakukan penyerangan. Namun gol ini dianulir karena pemain Madrid dalam keadaan offside. Apakah keputusan wasit sudah tepat? Berdasarkan pasal 11 Law of the Game tentang offside, seorang pemain dalam posisi offside jika bagian manapun dari kepala, badan atau kaki berada di daerah lawan, dan bagian manapun dari kepala, badan atau kaki lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola, dan lawan kedua terakhir. Tangan dan lengan semua pemain termasuk penjaga gawang tidak diperhitungkan. Untuk tujuan penentuan offside, batas atas lengan sejajar dengan bagian bawah ketiak. Nah, jadi di momen ini keputusan wasit sudah tepat. Dan gol Barcelona pun tercipta dari situasi yang sudah sejak awal coba dieksploitasi oleh pemain Barcelona. Carvajal overlap ke depan bantu attacking Madrid. Otomatis posisi yang ditinggalkan Carvajal akan ada space bagi pemain Barcelona. Attacking Madrid gagal, transisi dilakukan Barcelona. Carvajal sudah dalam keadaan tertinggal. Lewandowski ikat Eder Militao sehingga ada ruang bagi Balde yang masuk ke dalam menerima passing Lewandowski. Di sisi terjauh pun, Frank Kessie sudah lakukan pergerakan. Ansu Fati lakukan sedikit gerakan lebih mendekat ke posisi Balde untuk menarik Mendy fullback kiri Madrid, sehingga akan semakin banyak ruang bagi Frank Kessie. Passing Balde ini meluncur dengan tepat ke posisi Frank Kessie dan tercipta gol bagi Barcelona. Di laga ini menunjukkan agresifnya Barcelona coba bermain dari sektor kiri dan Xavi pun memberikan apresiasi kepada Balde. La temporada Balde está a un nivel extraordinario.